Halo, sorry gua udah lama nggak bikin video ya. Soalnya bisa dibilang lagi ada kesibukan tiba-tiba. Lebih kebanyakan so sibuk sih, cuman ya intinya yang penting gua bisa bikin video lanjut di sini part 3 ya. Gua nggak bisa bilang ini semua Indomie juga sih, soalnya mungkin terlalu banyak yang gua nggak sengaja nggak masukin. Tapi emang kalau ada yang tahu beberapa ya ingetin aja sih. Tapi untuk sekarang kayak gue pengen akhirin seriesnya mungkin 4 part aja sih. Jadi ya daripada gue banyak bacot dulu, ya udah langsung aja deh. Yang pertama tuh ada di sini Taste of Asia Tom Yum. Taste of Asia, tapi kalau lu ingat seriesnya itu muncul beberapa tahun lalu, dan sekarang pun kalau lu cari mungkin udah gak ada kali ya. Terlalu jarang ada kayaknya. Bisa dibilang soalnya dari 3 varian rasa ini mereka nggak bisa dibilang bener-bener memukau ya bilangnya ya. Gue cuma bisa bilang kalau kebetulan Taste of Asia yang Tom Yum ini gue nggak ngerasa yang satu ini terlalu buruk sih, enggak. Tapi gue bakal coba taruh di biasa aja, mungkin di B sih. Nah terus yang selanjutnya ini ada Taste of Laksa yang Taste of Asia juga. Cing, gambarnya kecil banget, salah gue sendiri sih. Cuman gue bisa bilang Taste of Laksa ini yang paling enak dari semua dari 3 rasa itu sih. Waktu gue cobain itu gue cuma inget, pokoknya gue berulang kali beli rasa yang sama dari Taste of Asia itu cuman yang laksa itu aja sih. Soalnya ya mie laksa ini kan nggak tahu ya, dia mungkin bisa dibilang mau coba ngegambarin kayak mie sedap Singapura laksa itu kali ya. Cuman gue ngerasa mie Singapura laksa itu lebih enak dikit sih daripada yang ini. Cuman Taste of Laksa ini oke, enak. Jadi gue fair sih bisa taruh dia di A sila ya. Ya di situ gue ada fair lah. Soalnya bisa dibilang gurih, pedas juga ada di situ. Ya tapi nggak ada yang spesial aja sih. Nggak sampai gue harus ingat ini akan selalu ada ke depannya. Dia waktu ngilang pun ya udah ngilang aja lu kayak. Terus apa? Real meat yang mushroom chicken. Oh iya, gue inget tuh pertama-tama waktu Indomie ngecoba rilis varian real meat ya. Mungkin bisa dibilang Indomie ini mau coba bikin versi yang lebih premium kali kan daripada semua Indomie yang mereka rilis. Jadi pertama banget tuh mereka premier kayaknya tuh ngerilis Indomie real meat. Yang gue ingat pertama tuh dari rasa semua real meat itu sih pasti ya mushroom chicken sih. Tapi gue rasa waktu gue cobain real meat mushroom chicken ini sendiri, rasanya kurang sih, jujur sih. Gue bisa bilang mungkin rasanya itu nggak menonjol sih di rasa micin maupun dari minyaknya juga, itu semua kayak bener-bener nggak berasa gitu. Maksudnya nggak menonjol yang kayak gue bilang sih ya, soalnya kayak mushroom chicken ini kan harusnya bisa dibilang kan ada mushroom yang rasanya mungkin lebih gurih menurut gua, yang kayak asinnya itu bisa kali lebih enak. Gue pikir tadi waktu gue cobain, tapi ternyata enggak juga sih. Ya oke, gue bisa lihat kenapa mungkin kan orang-orang bisa beli ini di awal. Tapi gue yakin bahkan orang juga nggak suka sih. Iya, ini mau opini gue aja kan ya. Jadi gue taruh itu di C aja deh. Gue rasa dibandingin sama real meat lainnya, dia ini sebenarnya yang paling kurang sih menurut gue. Ya mungkin lebih bisa nyocokin ke lidah semua orang kali ya, mungkin mereka ngikatnya gitu kan. Cuman di lidah gue kali ini ya mending gue putusin lidah gue aja deh anjing, gue tempelin di dinding kan ya. Tapi itulah. Oke, terus gue gabung ini buat Indomie Bite juga. Indomie Bite ya. Ya kalau ingat ini sempet kayak waktu gue kapan tuh ya, pokoknya masih sekolah lah. Gue rasa waktu rilis Indomie Bite ini gue ngerasa ya kayak ini bakal jadi kayak tasty series gak, rasanya kayak tai anjing gitu. Ternyata gue salah sih, ternyata rasanya nggak kayak tai anjing sih, enggak. Gue nggak bisa bilang gitu lah, rasanya itu bener-bener kayak muntah babi coy. Iya, nggak ada yang enak menurut gue sih anjing, jujur aja. Tapi ya di sini gue kasih respect dikit lah ya buat satu varian. Cuman kalau kita mulai dari rumput laut, anjing rasanya kayak
kayak rumput futsal cok. Nggak enak anjing. Gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang maksudnya kayak kalau lu ngomongin garing crunchy ya iya, cuman rasanya juga nggak jelas sih menurut gua sih. Jadi gua nggak bisa baik ngomong di sini, gua taruh di D aja deh. Udah nggak apa-apa, itu fair menurut gua. Terus lanjut ke Taste of Asia yang bulgogi. Nah, Taste of Asia yang bulgogi ini waktu gua cobain juga gua ngerasa ini biasa aja. Gua bisa bilang kayak di sini mungkin gua nggak banyak komentar ya, soalnya ya kalau pun waktu itu cobain pasti menurut gua sih gua ngerasa konklusinya bakal mirip sih. Ya biasa aja, ya nggak enak tuh enggak, cuman enak banget juga enggak, jadi lu bakal buat cukup tahu aja buat cobain terus lu kayak oh oke, seenggaknya gua tahu rasanya kayak gimana. Tom yum yang sesuai dengan makanan asli sama yang dia mau coba imitasi di sini ya gue bisa lihat ada kemiripan rasanya, cuman ya good job lah untuk Indomie lo udah coba bikin semirip mungkin, cuman gua rasa ini masih agak off sih, jadi gua taruh di B aja. Nah di sini lu jangan marah dulu ya, gua ngasih tahu lu ada Indomie goreng ekspor. Itu Indomie goreng yang banyak diperjualbelikan di luar negeri. Jadi asal lu tahu ya informasinya itu, Indomie goreng yang di luar sama yang di sini tuh beda. Indomie goreng yang mereka di luar negeri cobain dan rasakan itu nggak sama kayak yang di Indomie Indo punya. Kayak beberapa versinya ada yang bahkan gak dikasih saus sambal lo tahu, digantinya sama apa? Digantinya bubuk cabe. Terus micinnya di bumbu Indomie itu juga gua ingat banget dikurangin banget. Jadi rasanya bener-bener waduh, kayak Indomie goreng cuma versi downgrade gitu. Cuma kayak lu makan Indomie tapi abis itu di ropangnya abangnya ternyata tiba-tiba nyuap Indominya ke mulutnya terus dilupain lagi ke mangkok lu. Nah ya kayak gitu tuh, soalnya rasanya udah berkurang anjing. Jadi gua rasa Indomie goreng ekspor, gue jujur ya, itu menurut gua nggak terlalu menggambarkan Indomie asli Indo sih. Mungkin bisa dilihat alasannya gara-gara mungkin ya kan kalau mulut orang bule kan bisa aja mau nyocokin bumbu yang lebih kecil kan. Ya gue bisa setuju sih di situ, mungkin ada yang kepikiran kayak gitu, tapi gue sih lebih ke orang yang setuju untuk memperkenalkan rasa yang seadanya aja sih dari originalnya. Gue nggak rasa lu ada butuh harus kayak gue harus alterasi nih biar sambelnya nggak kepedesan buat bule atau gimana ya. Tapi gue ngerti lah, mungkin ini intinya mereka jualan ini buat mengikuti marketnya luar kan, karena mereka rata-rata nggak bisa makan cabai banyak kan. Gue nggak bilang semuanya, banyak kan sih nggak bisa ya. Cuman berarti kalau mereka sesuai marketnya di mereka, ya market di gua sendiri nyobain Indomie goreng ekspor ini ya udah di market gue kurang aja gitu gue jawabnya. Jadi ya gue kasih ini di C. Terus Indomie kriuk 8 kali. Ini salah satu Indomie yang paling menarik sebenarnya menurut gue. Kenapa menarik? Karena bisa dibilang ya sesuai judulnya. Lu lihat kan kriuk 8 kali. Kriuknya bener-bener 8 kali, cok. Rasanya ini gue bisa bilang rasa ya, dari segi rasa itu sebenarnya nggak terlalu menonjol atau gimana sih, nggak menunjukkan rasa yang harus gue repeat order atau beli lagi sih. Cuman mereka jual titik jualnya mungkin di sini kriuknya kali ya, soalnya nggak tahu nih, kadang gue waktu itu kalau beli di Bali tuh kriuknya itu bisa dapet kalau yang lagi stoknya enak ya garing banyak tuh, bener kriuknya 8 kali banyak. Tapi kalau lagi kadang lagi kagak enak ya berarti kriuknya anyep kan, kemasukan angin tuh gimana. Cuman gue rasa overall gue ngenilainya dari ya masa-masa primanya lah, gue nemuin kriuk 8 kali pertama kali dan rasanya lagi gurih lah. Tapi gue bisa bilang di sini kriuknya aja yang bisa nge-carry sih. Sebenarnya dari rasanya sendiri gue bisa bilang kurang sih. Mendingan lu kayak taruh Indomie goreng original gitu, terus lu taruh kriuk 8 kali. Bah gue yakin kayak itu produk bakal pecah sumpah. Tapi sayangnya enggak. Jadi gue taruh ini di B dulu aja deh. Bite Pizza. Anjing, Bite Pizza ini gue nggak gimana ya, tapi ya sama aja lah kayak rumput laut tadi lah. Rasanya nggak jelas anjing. Gue taruh di D aja. Terus Bite udang tempura. Nah yang tadi gue sempet bilang part gue agak respect, ya Bite udang tempura yang menurut gua mendingan lah dari berdua itu. Jadi meskipun
bisa dibilang saudara-saudara kayak tai, cuman yang ini satu ini masih bisa gua habisin waktu itu gue inget. Rasanya masih oke lah buat nyicip-nyicip mah. Jadi tetap nggak ada yang spesial tapi ya udahlah yang penting habis. Jadi intinya gue taruh di C aja. Terus real meat rendang. Nah, dari saudara-saudara real meat, yang mushroom yang gue bilang tadi kurang, yang ini menurut gue yang mendingan. Rendang rasanya ini bisa dibilang bumbunya mungkin diambil dari rendang satunya lagi kali ya, lu tau lah yang mana. Tapi nggak sepenuhnya mirip, nggak. Tapi gue bisa ngeliat ada kesamaan beberapa sih. Waktu dia taruh dagingnya juga sama tekstur mie-nya itu digabung ya, menurut gue ngerasa real meat rendang agak oke sih, boleh lah. Gua nggak tahu kenapa mungkin sayang banget ya Real Meat seriesnya agak kurang laku karena ya bisa dibilang sih karena mungkin udah di bawah bayangan Indomie-Indomie lain sih. Mereka mau coba ngerilis Indomie varian-varian lain yang menarik tapi ya tetap ada yang lain kan. Ya bukannya gimana, sorry itu saya cuman ya udah Indomie rendang ini menurut gue juga ada punah. Mungkin masih ada yang jual di online tapi untuk kali ini gue taruh itu di A sih. Kayaknya agak enak. Nah, terus Indomie goreng pedas. Indomie goreng pedas ya udahlah ya. Gua bilang sih enggak sepenuhnya sama Indomie goreng original, cuman gue bisa lihat rasa-rasa yang mereka bikin itu dialterasi ke rasa pedas. Ya benar karena emang jujur yang ini lebih pedas. Tapi gua ngerasa Indomie goreng pedas ini nggak berarti gak enak ya karena gak sama kayak original, enggak loh. Gitu-gitu Indomie goreng pedas ini ada rasa original, ada rasa sendirinya lah yang enak lah bisa dibilang lah. Gua nggak kecewa waktu makan ini sih. Gue cuma bisa bilang kalau ini mungkin dibarengin sama cabai hijau, mungkin gue bisa lihat kenapa ada orang yang pilih cabai hijau atau enggak ini. Cuma ya ini karena di opini gue aja, gue ngerasa ya Indomie goreng pedas ini masih ada kalahnya juga sama beberapa Indomie yang nanti gua mention atau yang sebelumnya lah. Ada di part sebelumnya juga cabai hijau sih itu yang gua bilang lebih enak. Memang gua rasa Indomie goreng pedas ini fair lah gua taruh di A. Oke, menurut gua enak kok sebenarnya. Nah, terus mie goreng spicy. Nah, yang gue bilang ada versi ekspor, Indomie goreng pedas juga ada versi ekspornya. Namanya Indomie goreng spicy. Apa itu kalau nggak salah? Gue lupa, cuma waktu itu gue cobain ya. Gue udah mikir sih, kalau ada rasa ekspor pasti rasanya mengurang banget anjing, kayak dikirimin Alibabanya produk orinya gitu loh. Hehe. Ya itu gue bilang, ya bener ternyata rasanya nggak enak cok. Kurang sih gue bilang sih. Kayak lu bayangin aja lah yang kayak tadi lah sama Indomie goreng pedas ini enak di A, spicy ini yang dilepein lagi sama bawang warkopnya anjing. Jadi C ngehe dari situ aja dah. Terus real meat pepper chicken. Real meat pepper chicken ini oke, fair. Masih nyambung lah rasanya lah menurut gua sih. Karena waktu itu seenggaknya gue makan habis kok. Ya, tapi gue cuma bisa bilang karena produk-produk ini sudah punah ya dan sesuai dengan ingatan gua atau mungkin masih ada yang jual kali ya. Ya, real meat pepper chicken ini gua taruh di B aja dah. Soalnya seingat gua itu biasa aja. Kalau yang menurut gua biasanya ada yang spektakuler atau spesial ya pasti gue inget dan pastinya ya gue bisa deskripsiin aja di otak gua rasanya seenak apa gitu. Cuma yang ini menurut gua kalau impresi gue biasa aja berarti ya udahlah di opini gua kali ini biasa aja. Ya gua rasa kalau part 3 di sini dulu aja deh. Udahlah gua juga capek anjing pengen minum dulu cuy. Ya, bye.